Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Investigating a Set Concept in Surah Al-Waqi'ah by Using Tafsir Ibnu Katsir Approach yang kami tulis yaitu oleh Bapak Muhammad Islahul Mukmin dan saya sendiri Arini Mayanfa'ani serta Ibu Ulsfa Masamah. Kemudian ada beberapa bagian di artikel ini yaitu diantaranya adalah pendahuluan, metode, results and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Untuk introduction atau pendahuluan, nah ini diawali dari pengertian himpunan itu sendiri. Di sini dijelaskan bahwa himpunan itu adalah salah satu objek atau istilah yang tidak didefinisikan dalam matematika. Dan ini bisa kita artikan atau kita bisa interpretasikan sebagai suatu kumpulan yang terdefinisi dengan jelas. Jadi segala sesuatu yang terdefinisi dengan jelas itu adalah himpunan. Ketika dia tidak terdefinisi dengan jelas, maka kita bisa katakan dia bukan himpunan. Sebagai contoh, ketika kita nyatakan dia himpunan bilangan asli kurang dari 5, maka kita bisa menyatakan siapa saja anggota himpunannya. Tapi ketika kita mengatakan himpunan bilangan asli yang saya sukai, nah itu tidak terdefinisi dengan jelas, maka kita bisa mengatakannya bahwa itu bukan himpunan. Dan biasanya dinyatakan sebagai huruf kapital, misalnya A kapital, B kapital, dan seterusnya. Dan dinyatakan sebagai mendaftar anggotanya masing-masing atau kita bisa menggunakan sifatnya. Dan di sini ada satu hal yang unik dari himpunan bahwa ketika kita menyatakan himpunan maka harus diawali dan diakhiri dengan curly brace atau kurung kurawal dalam bahasa Indonesia. Nah, himpunan itu sendiri banyak sekali komponen-komponennya, ada himpunan kosong, kemudian ada operasi himpunan yang dalam hal ini kita akan membahas union dan intersection. Kemudian ada juga relasi dari dua himpunan yang dalam hal ini kita akan bahas adalah subset, kesamaan dua himpunan, dan disjoin atau himpunan yang saling lepas. Nah, himpunan ini dinyatakan pula dalam Al-Quran, terutama yang kita bahas dalam artikel ini adalah dalam surat Al-Waqi'ah, terutama yang bisa kita lihat secara langsung, secara istilah secara nasnya, di situ di ayat 8 dan 9. Nah, di surat tersebut dinyatakan dengan kata companions, yang maknanya kita bisa artikan sebagai kumpulan atau kelompok dalam bahasa Indonesia. Sehingga dalam hal ini kita akan menginvestigasi, kita akan mencari, mendalami konsep himpunan di dalam surat Al-Waqi'ah, dan tentunya kita didukung oleh tafsir Ibnu Katsir yang mendukung arti makna dari ayat-ayat di dalam surat Al-Waqi'ah dan akan dikaitkan dengan konsep dalam himpunan itu sendiri. Kemudian metode dalam penelitian ini adalah tentu saja penelitian ini merupakan library research, penelitian pustaka yang kemudian kita mengkoleksi data dan mengumpulkan data berdasarkan referensi yang ada, diantaranya adalah buku, kemudian penelitian-penelitian sebelumnya. Itu kemudian semua referensi kita kumpulkan dan kita eksplorasi, kita analisis sehingga nantinya bertujuan untuk menghasilkan konsep himpunan yang ada dalam Quran Surat Al-Waqi'ah. Demikian untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Islahul Mukmin. Terima kasih Bu Arini. Baiklah, saya akan menyampaikan inspirasi dari artikel ini bermula dari surat Al-Waqi'ah ayat 7 khususnya wa kuntum azwajan tsalatsa. Di sana kita melihat ada 3 salasah yang artinya adalah 3 apa? Ada azwajan yang di sini dikatakan sebagai asnafan yang berarti koleksi atau himpunan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Arini ya. Ini identik dengan himpunan. Lalu apa saja himpunan itu? Ini memang di sini didefinisikan secara baik ya. Yang pertama adalah ashabul maimanah, yang kedua adalah ashabul masyamah, dan ketiga adalah ashabikun. Ashabul maimanah ini identik dengan yamin yang berarti kanan, yang artinya adalah didefinisikan sebagai himpunan dari orang-orang yang nantinya
menerima catatan amal dengan tangan kanan. Ini kita sajikan. Selanjutnya kita mencoba untuk menyajikan Ashabul Maiman ini di dalam himpunan, di dalam simbol matematik ya, sebagai himpunan A. Yang berikutnya adalah Ashabul Masy'amah. Ini kita sajikan di dalam simbol matematik sebagai himpunan B. Ashabul Masy'amah ini erat kaitannya dengan kata sya'ama yang identik dengan kata yasara yang berarti arah kiri. Berbeda dengan maimanah, dan ini memang oposit atau lawan ya. Kalau tadi Ashabul Maimanah adalah himpunan orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, ini Ashabul Masy'amah lawannya, himpunan orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Lalu ini menarik, nanti kalau kita lihat di dalam diagram Venn-nya seperti apa, ini akan menarik ya. Yang C ini adalah as-sabiqun, orang-orang yang memang ini akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, tetapi adalah kelompok khusus ya, more special, luckier ya, di dalam himpunan atau di dalam diagram Venn nanti seperti apa. Ini kita simbolkan dengan huruf C. Lalu kita akan melihat tampilan atau representasi himpunan A, B, C secara terurut ya, dari Ashabul Maimanah, Ashabul Masy'amah, dan As-Sabiqun. Kita lihat yang A dan B dulu ya. Kita lihat kita lihat operasi antar himpunannya ya. Kita lihat adalah irisan dari A dan B ini himpunan kosong. Artinya apa? Tidak ada orang atau manusia yang nantinya menerima catatan amal itu dengan tangan kanan sekaligus juga dengan tangan kirinya. Jadi kalau manusia itu nanti ditakdirkan menerima tangan kanan, dengan tangan kanannya ya dengan tangan kanannya saja. Atau kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah dengan tangan kirinya saja, maka dia akan menerima catatan amal itu dengan tangan kiri. Berarti irisan dari A dan B itu merupakan himpunan kosong. Yang kedua, kita lihat bahwa C dengan A ini merupakan himpunan bagian ya. Kita lihat bahwa C itu subset dari A ya. C itu adalah anggotanya adalah C1, C2, C3, dan C4. C1 ini juga merupakan himpunan ya. Jadi ini punya sub himpunan lagi, yaitu para nabi, para rasul, dan para syuhada, serta para orang-orang yang siddiq ya, siddiq ini. Kalau kita lihat kardinalitasnya ya, jadi A itu kardinalitasnya adalah M ya, M dengan adalah M-nya himpunan bilangan asli ya. M itu elemen atau anggota dari bilangan asli, dan B juga N ya, anggota dari bilangan asli. Kita sengaja simbolkan nih M dan N adalah dua simbol yang berbeda karena kita tidak bisa memastikan ya, dan antara M dan N ya, bisa jadi nanti kasusnya M itu lebih besar dari N, atau M itu kurang dari N, atau itu M sama dengan N ya, wallahu a'lam. Jadi ada 3 kemungkinan ya antara M dan N, sehingga kita memang sengaja menyajikan itu sebagai A1, A2, A3, AM, B1, B2, B3, BN gitu ya. Itu. Terus di dalam surat Al-Waqiah ya, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir ini kami menemukan beberapa terms atau istilah yang erat kaitannya dengan himpunan atau konsep himpunan atau set. Yang pertama adalah azwajan, itu kita temukan di halaman 127. Tagnya adalah wa kuntum azwajan salasah. Yang kedua adalah asnaf atau golongan atau koleksi ya. Golongan ya, yungqasimu annasu yaumal qiyamati ila salasati asnafin. Kaum, jadi itu juga sama. Taifah, grup, itu juga sama. Himpunan. Afwajan itu sama ya. Firqon atau kelompok-kelompok itu juga merupakan himpunan ya. Menurut Mujahid dikatakan wa kuntum azwajan salatah itu dimaknai sebagai firqah
atau kelompok ya. Jadi yang merujuk kepada Ashabul Maimanah, Ashabul Masy'amah dan As-Sabiqun. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap artikel atau tulisan kami yang sangat sederhana ini bisa sedikit berkontribusi dalam rangka untuk pengembangan integrasi ilmu yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim dan beberapa petik KIN. Terima kasih atas atensinya. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.